Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah.
dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai sahabat sejati, kita dapat melihat pribadi sahabat sejati itu ada dalam diri Yesus. Dialah sahabat sejati yang sesungguhnya, yang benar-benar sejati. Kenapa saya katakan demikian? Kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus yang selalu hadir, berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ia datang kepada orang-orang yang berdosa. Ia menyelamatkan semua orang. Ia mengampuni dosa orang. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan selama hidupnya di dunia ini. Termasuk Ia memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk tebusan bagi semua orang. Saudara-saudaraku terkasih, namun kita juga dapat melihat menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selalu mewartakan kebenaran tidak mudah. Tuhan Yesus dibenci oleh orang-orang Yahudi saat itu. Para kaum tua-tua, para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi sebagian besar membenci Yesus karena mereka merasa terusik kenyamanan mereka. Mereka merasa terusik dengan kehadiran Tuhan Yesus yang seolah-olah dinanti oleh banyak orang. Yesus menjadi lebih terkenal dibanding mereka. Mereka seolah-olah menjadi cemburu, iri hati dengan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus. Maka mereka berusaha dengan berbagai macam cara bagaimana untuk melenyapkan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi orang yang benar, orang yang baik dalam kehidupan juga tidak mudah ternyata. Ya. Ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang baik dan benar, banyak hal yang mungkin kita alami, termasuk ya mungkin konflik dengan banyak orang. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena kita memperjuangkan kebenaran. Karena kata orang, kebenaran itu kadangkala menyakitkan bagi orang lain. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk senantiasa selalu mewartakan kebenaran dan keadilan dan nilai-nilai cinta kasih dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh mewartakan kebenaran itu, maka percayalah kita akan hidup menjadi orang yang terbuka, lepas bebas, tulus hati, dan tentu kita tidak pernah takut akan apapun juga. Menjadi orang yang mewartakan kebenaran akan selalu hidup dalam kegembiraan dan sukacita. Dan mewartakan kebenaran tentu akan selalu bersyukur kepada Tuhan karena ia boleh mewartakan kebenaran. Meskipun untuk itu banyak orang yang gak suka, banyak orang yang membenci dia. Namun saudara-saudara terkasih, kita dapat melihat sendiri bagaimana gereja pun juga selalu mewartakan kebenaran. Ya, gereja seringkali juga diomongi yang tidak baik. Ya, tentang gereja kita dapat lihat gereja dikucilkan, gereja ditutup, gereja dipermalukan
dipersoalkan dan sebagainya. Namun gereja tetap hidup, gereja tetap jaya, gereja tetap ada. Artinya bahwa Tuhan Allah senantiasa melindungi mereka yang mewartakan kebenaran, termasuk gereja yang selalu mewartakan kebenaran, maka Allah juga melindungi. Maka mari kita selalu menjadi orang-orang yang mewartakan kebenaran, karena kita percaya Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.